salah satu guru dan satu murid dari SMK Negeri Tapang yang berkaitan dengan makalah saya yang berjudul Menjadi Guru di Era Abad 21 dan Pengembangan Profesionalisme Guru. Terima kasih. Oh my god! Wow! Nah, di sini tuh guys, ini yang dibilang SMK Negeri Tapang. Dari tuh yang dibilang Negeri 1, 2, 3, pokoknya SMK Negeri Tapang saja. Terus ini tawa dari luar sekolahnya bu cantik toh, bertingkat-tingkat kita wah. Terus masuk mak ke dalam, jalan-jalan mak toh, lihat-lihat ke dulu, dan di sini ngakak terus kak karena ada itu bocil gombal terus kak, astaga bocil. Terus toh di sini aku tunggu mi bagaimana guru siapa yang mau wawancarai, murid yang mana, pergi mana carikan kepala sekolahnya toh. Sebelumnya sudah mak minta izin memang di kepala sekolahnya. Jadi sambil menunggu lihat-lihat mak dulu anak-anaknya. Dan di sini tuh ada ku dapatin bocil pulang kodongnya naik motor bun, jago tahu naik motor, nakal-nakal mak naik motor. Saya saja umur 19 tahun ndak ku tahu ih. Terus toh sudah dari situ, ini mi ruangan nanti yang kutempati wawancara gitu gurunya sama muridnya. Dan lihat-lihat saja mak dulu toh pemandangannya, kondisi sekolahnya bagaimana, bagus gitu bertingkat. Mulai mak di sini wawancara gurunya. Saya apa saja karakteristik yang dimiliki oleh guru abad 21? Karakteristiknya itu ada macam-macam. Seperti lagi kan ini kurikulum merdeka. Jadi mana pembelajaran kan tentunya berpusat di pada murid. Jadi yang harus dimiliki seorang guru bagaimana dia bisa bergaul dengan murid, mulai dari media pembelajarannya. Apalagi sekarang kan yang banyak menggunakan gadget, membuat key assessment-nya menarik seperti menggunakan quizzes begitu. Selanjutnya tadi, apakah ibu termasuk tenaga pendidik yang memiliki pemikiran kritis dan kreatif? Ya, bisa jadi. Selanjutnya, bagaimana guru-guru di sini mempersiapkan siswanya untuk kehidupan dan karir di masa yang akan datang? Banyak yang dilakukan, seperti mendorong mulai dari kelas satunya misalkan. Bermacam-macam gitu backgroundnya siswa. Ada juga yang dia kalau mau lulus itu dia langsung bekerja, ada juga yang lanjut kuliah. Nah, bagaimana kita mendorongnya itu yang melanjut kuliah dengan selalu diberikan masukan-masukan, oh kalau selesai di sini kita itu baiknya begini kuliahnya, kalau mau kerja di sini kita kuliahnya begini gitu. Selalu didorong Selanjutnya bagaimana guru abad 21 memfasilitasi pembelajaran untuk siswa dengan berbagai kebutuhan dan latar belakang yang berbeda. Fasilitasi banyak cara yang kita gunakan misalkan jurusan DKP misalkan ya, kan tidak semua siswa itu punya laptop ya. Nah, pembelajaran bagaimana kita fasilitasi di sekolah, misalkan kita gunakan lab yang dalamnya ada komputer, laptop, begitu. Sama juga jurusan lain misalkan kalau dia lagi merangkai listrik, kan itu alat-alatnya kan itu tidak ada di siswa, kan kita gunakan lab. Apa pendekatan evaluasi yang digunakan oleh guru-guru di sini guru abad 21 untuk mengukur kemajuan siswa secara komprehensif? Kalau kemajuannya itu bergantung kepada kualitas masing-masing juga. Tapi ambilnya juga pada jurusannya. Bagaimana pendekatannya, bisa jadi melalui misalkan kalau ini anak ini udah mulai tidak rajin misalkan ya disurati dulu, dipanggil dulu baik-baik anaknya. Bagaimana itu kemudian beritanya juga akan turun juga, begitu pendekatannya secara hati ke hati. Bagaimana guru abad 21 mempromosikan kolaborasi dan kerja tim di dalam kelas? Kolaborasi di kerja tim. Kerja tim itu biasanya kita dalam hal apa nih kerja tim? Kayak proses pembelajaran gitu Pak. Dalam proses pembelajaran kerja timnya, satu guru dan siswa. Oke. Nah, misalkan kalau kerjasamanya itu misalkan kita mau proyek apa, guru itu kan ada goalsnya masing-masing ya. Misalkan kalau mata pelajaran tanaman, nanti goalsnya dia bagaimana dia bisa merawat itu tanaman, tumbuhannya, kemudian hasil panennya dijual ke masyarakat. Berarti kekompakannya bagaimana antara gurunya, misalkan tiap minggunya
dia bagi ki, ini tugasnya ini yang menyirami setiap sore atau enggak, paginya ini lagi yang membersihkan ki wilayah kebunnya misalkan begitu. Nanti hasil panennya dijual lagi kembali ke masyarakat. Apa strategi yang digunakan guru untuk memotivasi siswa yang kurang berminat dalam belajar? Motivasinya motivasi itu ada banyak juga ya. Misalkan kalau memang siswanya ini dilihat, latar belakangnya lagi dilihat, si anak ini kenapa jadi malas, jadi kurang minatnya di pembelajaran. Nah, guru itu melakukan pendekatan sebenarnya dari lihat dulu latar belakangnya, dilihat orang tuanya, oh ternyata begini, berarti dia kita masukinya itu kadang secara hati ke hati, karena tidak bisa kalau anak-anak yang malas pembelajaran itu ditegur dan dikasih hukuman itu tidak akan mempan karena tetap dia akan malas lagi. Jadi dari hati ke hati dia diberitahunya, oh kamu tuh harusnya begini ini lo yang baik. Apa tanggung jawab utama seorang guru sebagai seorang profesional? Tanggung jawab utamanya dia tentunya menjalankan kewajibannya, bagaimana misalnya kalau di kelas sudah membuka kelas, bagaimana melihat anak-anaknya, atau ada yang ada yang malas sedikit ya dilihat lagi kenapa latar belakangnya malas toh. Apa yang membedakan seorang guru profesional dengan seorang guru yang hanya menjalankan pekerjaannya? Yang hanya menjalankan pekerjaannya, tentunya yang bedanya apa ya? Mungkin kalau yang tidak menjalankan pekerjaan mungkin datang absen, kasih tugas, sudah tidak mikir bagaimana si anak ini dapat tujuan pembelajarannya bagaimana, dia akan tidak pantau gitu ya, pasti itu bedanya. Menurut Anda apa pentingnya etika profesional dalam pekerjaan seorang guru? Etika profesionalnya penting sekali, karena dengan profesional yang menjadi guru itu tentunya kita tahu anak-anak tahu latar belakangnya si anak ini begini, jadi kita cara atasinya begini, kan setiap anak itu tentunya punya permasalahan yang berbeda-beda. Jadi misalkan kalau si anak ini malas karena sering dibully, misalkan si anak ini malas karena orang tuanya keras di rumah, tentu penanganannya beda-beda, makanya itu pendekatannya itu dari hati ke hati. Ya, makasih Kak, mau mengganggu waktunya sebentar. Terima kasih. Iya, sama. Masya Allah, cantiknya gurunya, baru dia sopannya lagi, baiknya. Dari sini tuh sudah mau wawancarai. Terus sudah itu di luar lagi tunggu muridnya satu yang mau diwawancarai, ketua OSIS. Ada itu sana seniorku yang paling ganteng Kak Adi. Aku di sini mengawas, jadi ketemu sama juga. Nah di sini tuh datang Mini, ketua OSIS yang mau wawancarai. Nah sebelumnya itu tuh perkenalkan diri Kak dulu, kenalan Kak sama, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dengar Miki sendiri apa yang ku tanya-tanyakan nih. Sebelumnya siapa namanya tadi? Yan, jurusan Wawancara isi tadi ya. Apakah ada hal-hal dan hal-hal tertentu yang menurut Anda sebenarnya kalau masalah uniknya tuh ada sekolah unggul tapi di kayak nggak populer, kalau mungkin tempatnya dan kawasannya tidak strategis di kampung kan. Kalau misalkan saya mikir kalau misalkan sekolah ini ada di tengah-tengah kota atau di jalan raya mungkin akan lebih populer, tapi saya mikir pertamanya Kak, saya nggak tertarik di sekolah di sini, saya lebih tertarik di sekolah-sekolah yang ada di kota, tapi saya tidak diterima di kota, akhirnya saya sekolah di sini. Jadi saya mikir ternyata oh bagus, tidak kalah jauh dengan sekolah-sekolah lain, tapi mungkin luar tempatnya tidak strategis. apa pendapat Anda tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolah ini? Sebenarnya kalau penggunaan teknologi ada bisa kita ambil negatifnya dan positifnya. Kalau negatifnya mungkin siswa lebih cenderung ke game atau melakukan hal-hal lain yang berdampak negatif untuk kita. Tapi kalau positifnya mungkin bisa ilmu bisa kita sebarkan dengan cara yang mudah, di-share sama teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sosial di sekolah ini? Sebenarnya kalau ekstrakurikuler, kalau untuk siswanya mulai aktif, siswanya juga peka dan peduli terhadap sosial, namun mungkin kurang sarana bagi sekolah karena sebelum-sebelumnya juga tidak terlalu aktif sekolah untuk menyediakan tentang alat-alat ekstrakurikuler gitu ya.
Menurut Anda apa yang membuat guru ini efektif dalam penyampaian materi pembelajaran? Sebenarnya menurut saya kalau misalkan efektif itu kebanyakan sekarang kurang nyatat gitu. Kan mungkin sudah ada gadget, jadi materi disampaikan di grup terus dijelaskan. Padahal menurut saya belajar paling efektif itu adalah mencatat dan memahami lalu ditugaskan. Bagaimana Anda menilai keterampilan mengajar guru? Sebenarnya saya lebih respect dan lebih semangat ketika guru menjelaskan dengan kayak tidak terlalu baku, tidak terlalu formal, tapi diselingi dengan candaan dan tawa gitu. Jadi kita tidak terlalu tegang di dalam kelas gitu. Apakah guru ini menggunakan variasi metode pembelajaran yang menarik? Sebenarnya guru tidak ada yang buruk, tapi kita harus juga sebagai siswa memahami bahwasanya guru tuh memiliki berbagai cara belajar, pasti baik semua, tapi ada beberapa guru yang kadang kasih kita aja soal terus suruh jawab, nanti terserah jawabannya di Google atau gimana. Tapi menurut saya tidak memakai gadget dan jawabannya dicari di buku itu lebih enak begitu daripada kita hanya mengandalkan gadget. Bagaimana guru-guru di sini mendorong kolaborasi dan partisipasi siswa di dalam kelas? Sebenarnya kalau menurut saya lebih berdampak ke sosial juga kalau kita kerja kelompok juga. Kalau misalkan kita bisa bekerja sama dengan menanyakan jawaban si A dan si B, jadi kita lebih sama teman juga tidak terlalu egois untuk jawabannya diambil sendiri, tapi kita bisa bersama-sama berkolaborasi dalam lingkungan kelompok. Bagaimana guru-guru di sini menciptakan lingkungan belajar yang positif? Sebenarnya kalau positif itu, kalau negatifnya tidak ada sebenarnya, positif semua, apalagi kita dalam rangka pendidikan. Menurut saya guru adalah pahlawan terbesar karena di dalamnya itu dia amat mendidik kita dengan cara yang baik gitu. Tidak ada positif, tidak ada negatifnya, nggak positif semua. Apakah Anda rasa guru-guru di sini telah memenuhi syarat sebagai guru yang profesional? Menurut saya profesional, tapi ada beberapa guru yang mungkin lebih condong ke anak yang lebih pintar daripada anak yang kurang gitu. Karena memang kita sebagai pelajar, kita ada juga siswa yang kadang ada yang cepat memahami dan ada yang lambat. Namun ada sebagian guru yang dia kayak memahami bahwasanya ini siswanya kurang memahami, jadi dia lebih condong ke siswa yang pintar. Iya. Apakah guru-guru di sini selalu hadir tepat waktu dan siap dalam setiap sesi pembelajaran? Sepertinya kalau guru-guru di sini mungkin kalau kemarin dari tahun-tahun lalu kalau misalkan rutin cuman waktu kurang tepat. Bagaimana guru-guru di sini menjaga etika profesional dalam pekerjaannya? Kalau misalkan banyak, apalagi saya ketua OSIS, jadi kalau misalkan di luar kelas itu kita selainnya teman gitu, berbagi cerita dan bercanda. Namun ketika di kelas balik lagi kita bersikap seperti guru dan murid. Apakah guru-guru di sini terlihat mengikuti perkembangan terbaru di bidang pendidikan dan terus meningkatkan kualitas pengajarannya? Kalau misalkan di sini atau guru-guru sebelumnya yang saya temui itu, kalau perkembangan zaman apalagi sekarang di era globalisasi, yang lebih mengikuti perkembangan zaman itu seperti guru-guru yang muda yang baru lulus. Tapi kalau misalkan guru-guru yang udah lansia yang udah mau pensiun itu kayak masih mengikuti metode pembelajaran yang lebih dulu. Tapi jujur saya pribadi lebih suka guru yang mengikuti metode pembelajaran yang dulu, tidak hanya menggunakan gadget tapi dia menjelaskan secara rinci. Makasih jadi ya. Terima kasih. Iya. Nah, selesai mewawancarai dan selesai menjadi tugasku mau pulang, tapi lihat ke dulu toh ini sekolah lagi, dan jalan-jalan ke kantin, ke kelas-kelas, dan inilah dia SMK Grita Pango. Bye bye, see you.